Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, kembali kita akan mendengarkan bagian daripada kebenaran firman Tuhan pada saat ini, tetapi mari sebelumnya kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, pada saat ini kalau kami masih ada dalam perlindungan tangan-Mu, kami masih ada dalam pimpinan tangan-Mu Tuhan Yesus. Setiap kehidupan kami yang kami jalani tidak terlepas daripada berkat dan tuntunan kasih setiamu Tuhan Yesus dalam kami. Dan biarlah kiranya pada saat ini kalau kami akan mendengarkan dan belajar daripada kebenaran firman-Mu, Engkau yang membuka setiap hati daripada kami, biarlah kiranya kami dapat menerima firman Tuhan ini menjadi berkat dan makanan rohani bagi kami semua. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar bagaimana firman Tuhan mengatakan dalam ayat-ayat yang akan kita baca mengenai pengharapan dan sukacita dalam pengharapan. Kenapa? Kita akan membaca, saudara-saudara. Yang pertama kita akan membuka dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, ada 3 hal yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah bersukacita dalam pengharapan. Lalu yang kedua, bersabar atau sabarlah dalam kesesakan, dan ketiga, bertekunlah di dalam doa. Mengapa hal ini dikatakan oleh Paulus, saudara yang terkasih? Kita belajar atau kita sudah mengetahui apa itu arti bersukacita. Bersukacita sebagaimana yang kita sudah tahu artinya suasana yang senang atau berada dalam keadaan yang senang, berusaha untuk senang, gembira. Nah, saudara-saudara, kita melihat lalu ada kata yang dikatakan tadi, bersabar dalam kesesakan. Kesesakan yang dimaksud dalam ayat ini, dalam terjemahan di mana Alkitab bahasa Indonesia ini mengambil menerjemahkannya, saudara-saudara, kata yang lebih tepatnya atau kata yang lebih aslinya dikatakan adalah kesusahan atau penderitaan. Jadi lebih daripada sekedar, mungkin kalau kita mendengar kata-kata kesesakan, kita hanya berpikir, oh, keadaan yang menyesakan, menghimpit. Tetapi saudara-saudara, ternyata kata kesesakan ini mengandung arti yang lebih dalam lagi, yaitu penderitaan, kesusahan. Dikatakan bersabar, kita sama-sama tahu berarti sabar ini adalah berarti tidak mudah putus asa, bertekun, tidak mudah goyah. Dan saudara-saudara, kita melihat bahwa dikatakan di hal yang ketiga dalam surat ini, dalam ayat ini dikatakan oleh Rasul Paulus, bertekun di dalam doa. Tentunya juga kita mengetahui arti tekun adalah suatu hal yang dilakukan secara terus-menerus, tidak berhenti, terus-menerus berkesinambungan. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi hubungan ketiga hal ini yang dituliskan dalam satu ayat yang baru saja kita baca, yang ditegaskan sebagai suatu bentuk nasihat oleh Paulus dalam suratannya. Saudara-saudara, tentunya keadaan yang dalam pengharapan ini, orang ini tidak mudah untuk bersukacita. Mengapa, saudara-saudara? Kita tahu bahwa suatu pengharapan adalah sesuatu hal, keinginan yang belum diterima. Kalau keinginan itu sudah dicapai atau diterima, tentunya tidak ada lagi pengharapan, saudara-saudara ya. Pengharapannya sudah terpenuhi. Tetapi dalam masa pengharapan, seseorang atau kita seringkali sebagai manusia justru merasa cemas. Apakah akan terwujud, apakah akan didapati, dan seterusnya. Cemas, bimbang, ragu, dan tidak jarang bahkan saudara-saudara merasa ada keputusasaan, ada rasa pesimis yang dirasakan sebagai manusia. Tetapi dikatakan oleh Paulus, bersukacitalah dalam pengharapan.
Pengharapan yang sungguh-sungguh dilakukan seseorang, saudara-saudara, terhadap hal yang bukan hanya sekedar berharap saya mendapatkan, saya akan mendapatkan mobil, tetapi tentunya mungkin tidak diperlukan. Tetapi berbicara di sini adalah pengharapan yang betul-betul diperlukan dalam kehidupan kita. Dan pengharapan ini yang sungguh-sungguh dilakukan orang biasanya dalam keadaan berkebutuhan yang tidak jarang orang tersebut atau kita sedang berada dalam keadaan yang betul-betul susah, yang betul-betul menderita, tidak mengenakan. Seperti yang tadi dikatakan, yang Paulus katakan dalam ayat yang sudah kita baca, disinggung di sana keadaan kesesakan. Nah, saudara-saudara, bersukacita dalam pengharapan adalah hal yang sulit. Manusia cenderung cemas seperti yang tadi sudah dikatakan, patah semangat dan pesimis. Untuk itu diperlukan suatu kesabaran, suatu daya tahan, tidak mudah berputus asa. Nah, saudara-saudara, kita melihat dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, saudara-saudara, dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan, Lukas pasal yang ke-18 ini, tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Lalu dikatakan di kalimat berikutnya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi kita mendapati, saudara-saudara, bahwa Allah betul-betul memperhatikan orang-orang yang datang kepadanya. Oleh sebab itulah, di akhir ayat yang pertama tadi kita baca, di dalam Roma 12 ayat yang ke-12, Paulus mengatakan, bertekunlah di dalam doa. Dengan doa, saudara-saudara, kita membangun hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Ada komunikasi yang terjadi ketika kita melakukan doa, ketika kita berdoa kepada Tuhan. Dan dalam Lukas pasal 18 tadi di ayat yang ke-7, sudah jelas kita membaca, dikatakan tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya. Dengan kata lain, orang-orang yang berdoa datang kepada Tuhan. Dalam doa kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah, Tuhan pimpinlah, Tuhan perhatikanlah, dan seterusnya. Saudara-saudara, dengan bertekun di dalam doa, dengan melakukan doa ini terus-menerus secara tidak berhenti begitu ya, saudara-saudara, bertekun di dalam doa, konsisten di dalam doa, hubungan kita dengan Tuhan terjaga. Dan dengan demikian ada daya tahan dan kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan untuk menghadapi kesesakan yang tadi dalam Roma 12 ayat 12 Rasul Paulus singgung, ada daya tahan, kekuatan atas kesesakan, kesusahan atau penderitaan yang sedang dialami. Dengan demikian ada kesabaran untuk menantikan, tidak mudah putus asa yang bisa kita peroleh. Nah, saudara-saudara, lalu apa hubungannya atau bagaimana ada kata bersukacitalah di dalam pengharapan tadi yang pertama? Saudara-saudara, kalau kita membawakan segala sesuatu permasalahan dalam kehidupan kita kepada Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam doa secara terus-menerus, dan kita bersabar menantikan, kita bertekun menantikan pertolongan Tuhan, saudara-saudara, kita akan mengerti, kita akan tahu bahwa pengharapan kita tidak sia-sia. Mengapa? Kita berharap kepada Tuhan, Allah yang dalam ayat terakhir dalam Lukas 18 ayat yang ke-7 dan 8 tadi kita sudah baca, bahwa dia tidak mengulur-ngulur waktu. Bukan berarti lalu Tuhan mempercepat segala sesuatu yang Tuhan lakukan tepat waktu. Waktunya pas. Kalau mungkin saudara-saudara terkesan kita belum mendapatkan apa yang menjadi pengharapan kita. Kita sudah doakan,
kita sudah mohonkan kepada Tuhan suatu pengharapan yang kita perlukan dalam kehidupan kita, yang kita butuhkan. Tetapi sepertinya belum kita menerima, belum ada tanda-tanda untuk terrealisasi. Saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak mengulur-ngulur waktu, bahwa Tuhan memberikan segala sesuatunya dengan tepat waktu. Seperti ayat yang sudah kita baca di akhir tadi, di Lukas pasal yang ke-18 tadi. Nah, saudara-saudara, bersukacita karena apa? Karena kita tahu bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kita tidak menaruh harap kita kepada manusia yang mungkin tidak jelas akan bisa terwujud atau tidak. Tetapi Tuhan memberikan janji, Tuhan memberikan pengharapan yang nyata, pengharapan yang pasti. Dan atas hal ini, saudara-saudara, maka ada sukacita yang besar yang boleh kita rasakan. Mengapa? Karena kita tahu pengharapan kita tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, pada saat ini firman Tuhan diberitakan kepada kita, dan biarlah kiranya ini semua menjadi kekuatan bagi kita semua di dalam situasi yang tidak menentu. Mungkin seperti saat-saat ini, situasi yang tidak mengenakan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kita telah belajar bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak sia-sia. Bersukacitalah dalam pengharapan. Rasul Paulus katakan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Mari sama-sama saudara-saudara, kita akan berdoa menutup kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi berkat bagi kita semua. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur pada saat ini ada kebenaran firman-Mu yang nyata dalam kehidupan kami yang boleh kami terima menjadi kekuatan dan berkat dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kami terus bertekun dalam doa seperti yang Rasul Paulus ajarkan Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah kiranya kami boleh bersabar dalam kesesakan dan penderitaan kami. Dan kami tahu Tuhan Yesus, karena pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan dan pasti Engkau menolong kami. Oleh sebab itu kami boleh bersukacita karenanya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau yang mengerti apa yang menjadi setiap kebutuhan kami, keperluan kami dalam keseharian kami. Lindungi kami Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan dalam segala perkaranya. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh mempercayakan setiap perkaranya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus pada saat ini kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.